Dikabarkan akan menyiapkan aturan baru yang mewajibkan platform e-commerce untuk memotong langsung pajak penghasilan atau PPh dari penjual yang bertransaksi di platform mereka. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan level persaingan yang setara antara pelaku usaha online dan toko fisik. Namun, platform e-commerce menentang regulasi tersebut dengan alasan hal itu dapat meningkatkan biaya administrasi dan mendorong penjual menjauhi pasar daring. Untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Budi Primawan, selaku Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia. Selamat pagi Pak Budi. Hmm, Selamat pagi. Pak Budi, apabila aturan ini resmi diberlakukan, maka penjual sepertinya harus Hmm, menanggung biaya pajak yang harus disetorkan ke platform. Nah, dengan demikian bukan tidak hmm. mungkin harga barang online juga akan turut naik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan wacana ini, Pak? Oke, terima kasih Mas Yuda. Jadi kami sendiri belum bisa kasih komentar terlalu teknis ya Pak, karena belum menerima salinan atau rilis dari rancangan peraturan menteri ini. Kami selama ini dapat hanya poin-poin tertentu. Kami melihat bahwa kalau sampai ini diterapkan, maka perlu ada persiapan yang baik, baik persiapan sosialisasi maupun persiapan infrastruktur pemerintah maupun platformnya, Pak. Karena dengan adanya seperti itu akan banyak terjadi eh, perubahan. Demikian juga dengan yang katanya akan mencapai 500 juta saja yang akan dipajaki. Nah, itu juga perlu ada masukan dari teman-teman laporan pajak mereka belum mencapai 500 juta. Nah, ini kita juga masih belum jelas, Pak, eh, langkah selanjutnya. Kan perlu adanya persiapan infrastruktur, terutama bagi platform dan pelaku bisnis online. Hmm. Seperti apa nih Pak yang harus disiapkan mengingat memang bisnis online sudah berjalan cukup lama dan apakah sejauh ini memang tidak pernah ada kesiapan infrastruktur dalam konteks bagaimana membayar pajaknya apabila ada penambahan, kemudian pelaporannya, atau seperti apa Pak? Ya, selama ini pajak ini kan menjadi tanggung jawab wajib pajak ya. Ya, mereka wajib melaporkan pemasukan dan pengeluaran mereka. Nah, kalau diminta dari platform mengadakan pemotongan, kami harus bisa mencapai persiapan yang tepat. Demikian juga pemerintah, mereka harus bisa siap menerima metodologi yang sudah dibilang akan dikenakan kepada kami, Pak. Kalau mungkin selama ini Bapak bisa ceritakan seperti apa Pak prosedur pelaporan Hmm. pajak karena yang saya riset, yang saya baca juga pelaporan pajak ini bersifat sukarela ya Pak, sukarela maksud saya dan ini memang kadangkala ada kelalaian sehingga pemerintah sendiri merasa transaksi di sistem online yang begitu menjanjikan tapi di sisi lain pelaporan dari para Hmm. pelaku pajaknya tidak cukup signifikan. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Sebenarnya Pak, kebutuhan pajak itu menjadi tanggung jawab wajib pajak. Selama ini kami biarkan mereka, kami mengadakan penyuluhan, kami bekerja sama dengan DJP bagaimana melaporkan pajak, tapi semua ini baik online maupun offline adalah tanggung jawab wajib pajaknya. Mhm. Jadi dia masing-masing dari mereka harus eh, eh, menyertakan pajaknya gitu. Saya nggak tahu sekarang ini apakah banyak yang nggak nggak eh, melaporkan pajaknya atau bagaimana seperti itu. Jadi pemerintah kayaknya mau melihat bahwa kalau online bisa dilakukan dengan platform online-nya. Bapak tadi katakan memang sistem dan infrastrukturnya perlu dibenahi terutama misalkan dari pihak pemerintah. Ini kalau misalkan sistem DCP-nya belum stabil Pak, ini pasti berdampak terhadap pelaporan dan Iya, pemotongan pajak ya Pak ya. Dan yang menarik apabila ada iya. sanksi Pak ini, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini Pak? Eh, Kami belum bisa memberikan tanggapan karena peraturan menteri ini belum pernah
kami lihat bentuk kejutannya, sempat dibilang akan ada sanksi kepada kita, tapi nggak jelas apakah sanksi terhadap penarikan pajak atau bukan. Jadi kita tunggu aja deh sampai peraturan ini keluar. Kalau kita bicara mengenai nilai transaksi, saya kutip dari pemerintah di DBPS mengatakan di tahun 2030 mendatang, Pak, nilai transaksi bisa mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,442 triliun rupiah. Berarti suatu industri yang menjanjikan. Tapi di sisi lain tadi di awal juga dikatakan adanya kemungkinan kewajiban untuk membayar pajak tidak dipenuhi dan pemerintah juga melihat prospek daripada potensial pajak yang bisa diambil dari ini. Bagaimana Bapak melihat rencana ini secara keseluruhan dari sisi pendapatan negara, Pak, mungkin? Oke, sebenarnya kalau perhitungan pajak sampai tahun 2030 kita harus lihat dulu karena ini hanya berdasarkan perhitungan yang sudah ada dari dulu. Jadi kalau tahun 2018 kenaikan sekian persen, maka ditambah. Nah, kalau kita lihat situasi di e-commerce sendiri cukup berbeda. Seperti mana kita ketahui ada e-commerce sudah hilang dari Indonesia. Malah ada yang sudah pivot dari berjualan barang online, barang fisik ya, menjadi barang online. Maka kita bisa lihat marketplace yang ada di Indonesia sekarang ini tinggal 4. Ya, dan semuanya itu sering terjadi. Mungkin ini udah berita yang cukup lama ya. Tech Winter itu banyak e-commerce yang melakukan layoff. Nah, sekarang kita lihat aja di tahun ini aja kita mesti berhati-hati. Ya, kalau sampai ada salah satu e-commerce lagi mundur teratur ya kita mesti ukur ulang gitu perhitungan tahun 2030 tersebut. Ya, Pak Budi Primawan, terima kasih perbincangannya. Semoga ada titik temu karena ini masih berupa wacana dan belum ada nomenklatur yang jelas sehingga nanti perlu ada koordinasi baik itu pelaku usaha e-commerce kemudian pemerintah sehingga merumuskan kebijakan yang tepat yang diimplementasikan juga bagi konsumen. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak. Siap, Pak. Mari. Sebagai megapolitan Jakarta